Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waiki Story. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Sekedar info buat yang baru tahu channel ini, di sini saya mencoba membahas semua tips dan trik di dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Insya Allah semua saya kemas dengan cara yang masuk logika. Nah, di channel ini saya usahakan untuk bisa konsisten upload video tiap hari. Jadi bagi yang ingin belajar kelompok tentang lovebird bersama saya, silahkan di subscribe dulu channel ini, karena siapa tahu nanti kamu akan cocok dengan metode perawatan lovebird yang selalu saya share rutin di channel ini. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lovebird betina yang rajin OB ya. Nah, di part kedua ini kita akan membahas untuk lovebird di usia di atas 2 tahun. Nah, apa aja info pentingnya? Jangan lupa disimak videonya sampai akhir. Siapa tahu nanti settingan ini akan cocok dengan lovebird gacuanmu. Baik, menginjak usia 2 tahun itu sebenarnya ada dua kondisi lovebird yang berbeda ya, yang biasanya itu saya temuin. Yang pertama itu adalah kondisi lovebird yang sulit banget untuk naik birahinya, tapi begitu naik dia itu sulit turunnya. Dan kondisi kedua adalah lovebird ini tuh sering banget over birahi, bahkan hanya karena sering dengar suara lovebird jantan aja. Nah, biasanya tuh dia akan keluar fighternya dulu sambil ngekek-ngekek, lalu jika sekiranya dia udah nggak kuat nahan birahinya, langsung deh dia itu mesawat atau ngeleper. Kalian punya kasus nggak nih di antara dua kondisi itu? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Baik, kita akan langsung aja ke settingannya. Jika pada usia 2 tahun pertama itu sebagian besar saya berfokus ke settingan single, berbeda dengan settingan lovebird yang sudah di atas 2 tahun nih, dimana kita akan lebih sering menggunakan settingan untulan atau pasangan. Biasanya nih jika kalian punya gacuan yang udah berumur 2 tahun lebih dan over birahi parah, itu biasanya saya pastikan meskipun dia itu aktif bunyi atau ngekek, dia tuh nggak akan berdurasi panjang, biasanya hanya akan pendek-pendek aja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang sudah waktunya atau bahkan udah lewat banget masa seharusnya itu dia berkembang biak. Jadi dia hanya akan berfokus ke birahinya aja. Nah, dari situ juga saya lebih menyarankan untuk menggunakan settingan untulan atau pasangan. Nah, di sini bisa untuk mereset kondisi dia yang over birahi parah, bisa juga akan menjadi settingan barunya dia nantinya. Oke, pertama kita akan bahas settingan reset birahi dulu ya. Saya jelaskan dulu, untuk settingan reset birahi ini tuh nggak akan menghilangkan birahinya jadi 0. Dia akan tetap birahi jika memang sudah waktunya, hanya saja dia akan lebih tenang dan lebih jarang muncul emosi merusaknya. Jadi jika nanti kedepannya dia over birahi lagi, tinggal diulang lagi prosesnya untuk mereset kembali birahinya. Sebenarnya di settingan ini tuh yang paling sulit adalah mencari pasangan yang cocok. Saya akuin untuk mencari pasangan yang cocok itu lebih bikin pusing dibanding cari settingan lovebird gacuan kita. Karena kalau untuk settingan gacuan itu kita bisa membentuk kebiasaan lovebird tersebut, alias dia akan beradaptasi dengan jenis rawatan yang kita berikan. Sedangkan untuk mencari untulan kan kita nggak bisa memaksakan, ya nggak sih? Kalau hanya sekedar akur aja sih lumayan mudah menurut saya. Tapi kalau untuk mencari yang cocok, dimana ketika mereka kita pisahkan, maka akan banyak ngekeknya, itu yang susah. Oh ya, tahap awal itu tentu aja ya kalian harus punya calon pasangannya yang akan kita coba cocokkan chemistry-nya dengan gacuan kita. Nah, buat yang bingung cara pasanginnya itu gimana, sudah pernah saya buatin video lengkapnya cara pencocokan atau menjodohkan lovebird. Silahkan dicek dulu videonya nanti. Sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi, silahkan nanti dicek ya. Oke, kita anggap kamu sudah bisa menemukan pasangan yang tepat di lovebird gacuanmu ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah membuat lovebird betina ini sampai bisa nelur dengan pasangan barunya ini. Tentu aja kita boleh menggunakan pakan pokok atau extra fooding penunjang birahi di sini. Tapi hal ini hanya di tahap awal aja ya. Biasanya kalau pakan pokok itu yang banyak bikin birahi naik adalah kenari seed. Jadi silakan ditambahin porsi kenari seed di makanan hariannya. Untuk extra fooding dari jagung itu bisa kalian ganti ke kangkung atau toge. Nah, toge atau kecamba itu sama aja ya, mungkin beda daerah itu beda nama. Yang penting tuh kalian tahu aja kayak apa bentuknya. Nah, settingan ini tuh nggak macem-macem karena kita hanya perlu nunggu dia tuh bertelur aja. Jadi baiknya tempatkan lovebird kalian di kandang kotak dan berikan glodok. Kalau mau cepet itu dikasih sarang, tapi kalau nggak dikasih sarang juga nggak apa-apa, karena biasanya kalau mereka udah kawin itu ada sarang atau nggak ada sarang itu dia akan tetap nelur.
Jangan memberikan porsi mandi atau jemur pada settingan reset birahi ini. Jadi cukup sediakan pakan dan minumnya aja setiap hari dan selalu pantau perkembangannya. Semisal kalian udah lihat mereka kawin, maka silakan tunggu 1-2 minggu, itu biasanya si betina akan nelur. Nah, di telur pertama silakan teman-teman itu tandai kalender kalian ya. Jadi baiknya dicatat biar nanti nggak lupa juga itu tanggalnya dia telur pertama berapa. Setelah telur pertama itu biasanya telur selanjutnya berjarak 2-3 hari. Ini biasanya ya. Kalau ada kasus yang lain ya nggak masalah, karena saya hanya memberikan info sepanjang apa yang saya amati selama ini. Nah, biasanya habis nelur itu maka 2 hari berikutnya itu bagian dubur lovebird akan terlihat membesar. Nah, ini sebagai tanda dia masih ada telur yang akan keluar. Nah, jika pada bagian duburnya itu terlihat kempes, itu biasanya pas telurnya itu udah keluar atau habis nelur ya. Jadi silakan dicek dalam glodoknya itu ada telur baru atau enggak nantinya ketika duburnya itu kempes. Sedangkan untuk cek kondisi lovebird betinanya tuh cukup kalian amati pas lovebird betina keluar dari glodok aja. Nggak perlu kita sering-sering buka glodoknya terus, karena itu bisa bikin lovebird betina kita jadi stres dan ujung-ujungnya jadi galak. Itu adalah kemungkinan besarnya yang akan terjadi. Sedangkan ada juga kasus dimana kalau kita itu sering buka-buka glodok, itu lovebird-nya akan terbiasa dengan aktivitas kita dan nggak jadi galak. Cuma sekali lagi itu hanya kemungkinan kecil menurut versi saya yang menjadi nggak galak itu ya. Tapi kebanyakan sih kalau yang saya alami lovebird-nya jadi galak kalau dia stres. Nah, jika dirasa duburnya itu udah nggak membesar lagi selama beberapa hari, silahkan kalian cek lagi ada telur yang bertambah atau enggak. Biasanya saya cek setelah telur berjumlah 4-5 butir, karena rata-rata sih segitu. Tapi bisa juga kurang atau lebih, itu tergantung kapasitas kemampuan produksi telur pada lovebird betinanya. Nah, selanjutnya ambil jarak 3-7 hari dari telur yang terakhir dan silahkan kalian ambil semua telurnya. Jika kalian punya lovebird yang sedang ngeramin telur, itu bisa dititipin di sana. Karena siapa tahu itu telurnya kan bisa jadi dan kita dapat anakannya. Oke, kita lanjut. Pada pasca telur itu diambil, maka porsi makanan kita rendahin lagi. Stop pemberian kenarisit dan stop pemberian kangkung dan juga togenya tadi ya. Nah, pasca telur diambil itu biarin 3-7 hari bersama pasangannya di kandang kotak. Lalu selanjutnya kita coba pisahin atau disingle lagi di kandang bulat. Nah, sampai disinilah biasanya saya sebut lovebird itu sudah melewati settingan reset birahi. Saya jelaskan kondisinya dulu ya di tahap ini. Biasanya durasi lovebird itu akan drop atau hilang untuk sesaat, dan begitu juga dengan tingkat fighternya. Tapi ini hanya sementara aja sih sepanjang saya coba terapkan di beberapa lovebirdku selama ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir, nanti akan pulih secara bertahap dia untuk performanya. Nah, setelah 3 hari berada di kandang kapsul dengan kondisi single, maka bisa kita berikan rawatan seperti video part 1. Nah, jadi jika teman-teman belum lihat part 1-nya, nanti silahkan dicek aja. Oke, sekarang kita masuk ke settingan yang kedua ya. Di sini lovebird gacuan kita akan kita berikan settingan baru dengan untulannya. Nah, settingan ini sih cukup simple. Pakan harian itu kalian boleh memberikan millet putih kiloan aja tanpa campuran, atau mau diberikan campuran millet merah juga boleh. Saran saya kalau mau dicampur millet merah itu baiknya mentok di 50/50. Artinya setengah bagian millet putih dan setengah bagian lagi millet merah. Untuk extra foodingnya sendiri itu kita dituntut untuk jeli nih, mengamati kondisi lovebird kita pada saat itu. Kalau lovebird sekiranya banyak tingkah, bisa kita berikan timun aja. Kalau dia jarang bunyi, bisa kita berikan jagung aja. Nah, untuk extra fooding saya sarankan hanya berikan 2 jenis itu aja, tergantung dengan kondisi lovebird pada saat itu. Nah, di settingan ini baiknya lovebird enggak melihat lovebird lain ya. Jadi baiknya silakan kalian sediakan tempat tersendiri untuk sepasang lovebird gacuan kita ini. Kenapa harus seperti itu? Karena ini kan kita sedang memberikan settingan yang baru, dan lovebird itu sedang dalam masa adaptasi dengan settingan baru yang kita berikan. Jadi mereka nggak boleh banyak terpengaruh dengan lovebird lain. Maksudnya adalah jika kita menempatkan sepasang lovebird ini di dekat lovebird lain, dan tadi kondisinya mereka kan kehilangan telur nih karena kita pindahkan telurnya. Nah, sebenarnya di sini tuh emosi si lovebird betina akan naik, dan itu udah insting alaminya. Ketika kondisi itu akan banyak kasus kekerasan terjadi jika lovebird betina gacuan kita ini melihat lovebird jantan lain. Jadi dia itu mengira jantannya sekarang ini tuh nggak becus jaga keamanan sarangnya.
Dan ketika melihat lober jantan lain, maka dia akan berpikir mungkin jantan yang lain itu lebih bisa menjaga keamanan sarangnya untuk nantinya. Jadi ada gambaran ya kenapa saya menyarankan ini disendirikan dulu, karena ini sangat penting banget. Sebisa mungkin sih jangan terlalu berdekatan dengan lober jantan lain. Ya walaupun nggak semua bakal fix terjadi kasus kekerasan, itu paling tidak kan kita udah antisipasi dulu. Nah selanjutnya tugas kita di sini adalah memberikan porsi mandi dan jemurnya itu seperti di part yang pertama. Hanya saja sekarang dalam kondisi berdua kan atau berpasangan. Nah sekarang saya jelaskan dulu nih, karena ini dalam kondisi berpasangan, maka jika awalnya saya memberikan porsi jemur 15-30 menit, maka di settingan ini bisa kita naikkan tingkat maksimalnya menjadi 1 jam. Jadi di antara 15 menit sampai 1 jam penjemuran itu silakan disesuaikan dengan kondisi cuaca saat itu ya. Lalu untuk mandi ini benernya nggak perlu kita paksakan harus mandi basah. Biasanya kalau dalam kondisi berpasangan gini tuh kita cukup pancing dengan semprotan halus selama proses jemurnya aja. Kebanyakan yang terjadi sih mereka akan mandi jika melihat air yang baru. Ini kalau di lober saya seperti itu. Jadi pastikan jika masa jemurnya tuh selalu sediakan air yang baru ya di cepuk minumnya itu yang bawaan kandang kotak. Lalu jika mereka nggak mau mandi gimana nih? Kita lihat dulu kondisinya lovebird itu gimana. Kalau mereka fix akur dan nggak banyak bertengkar, baiknya biarin aja, nggak usah dimandiin itu nggak apa-apa. Kalau mereka masih banyak bertengkarnya, itu coba kita mandiin bersama dengan cara disemprot. Nah setelah kelar proses mandi jemur, silahkan diangin-anginkan selama 30 menit. Dan setelah bulu kering, maka selanjutnya kita pisahkan lober betina gacuan kita jauh dari lober pasangannya tadi. Biarin aja dia bunyi sesukanya. Dan di tahap awal selama seminggu ini kita coba pisahkan 1 jam. Nah setelah pisah 1 jam kita gabungin lagi. Pokoknya apapun yang terjadi setelah 1 jam kita gabungin ya. Lalu kita beranjak ke minggu yang kedua. Ini kita turunin pemisahannya menjadi 30-45 menit. Dan apapun yang terjadi setelah pisah selama itu kita gabungin lagi. Nah di minggu selanjutnya kita akan pisah dia hanya sampai dia itu gacor dengan banyak ngekek. Jadi setelah kita pisah tungguin aja sampai dia itu banyak ngekek. Dan ambil waktu minimal pemisahannya itu 15 menit aja. Semisal ya setelah 15 menit dia banyak ngekek, langsung kita gabungin. Dan besok dan seterusnya gitu terus tiap hari. Harus konsisten dipisah dan setelah gacor langsung digabungin. Jangan nunggu terlalu lama ya. Nah jika sekiranya nggak ada perubahan positif, maka inilah kasus yang tadi saya bilang sulit karena ada kemungkinan pasangannya ini tuh nggak cocok. Ingat ya, meskipun mereka udah kawin dan sampai nelur, itu adalah cocok dalam hal ternak aja. Sedangkan untuk ke arah performa ngekeknya itu belum tentu cocok juga. Jadi silakan diganti pasangannya dan proses diulang seperti yang pertama tadi yang udah kita share. Sekedar masukan buat kalian, jika lovebird masih aja sulit dikendalikan birahinya, ya baiknya itu dia kita ternak aja. Karena kasihan juga kan 2 tahun ini kita paksain nurutin maunya kita terus. Di tempat saya sendiri juga gitu. Saya jarang setting lovebird usia di atas 2 tahun karena kasihan juga kalau harus nurutin keinginanku terus di setting ini itu. Toh kalau diternak dan anakannya jadi kan kita bisa dapetin gacuan baru lagi kan. Oke gimana nih? Tertarik mau mencoba settingan yang sudah saya jelaskan tadi? Ngomong-ngomong udah diklik belum nih tombol subscribe-nya? Yuk silakan jangan sampai ketinggalan sama teman-teman yang lain juga yang udah subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga ya aktifin icon loncengnya. Jadi jika ada video baru di channel ini, maka kamu akan menjadi orang yang pertama yang saya kabarin gratis. Nah yuk dibantu like dan juga share jika sekiranya video ini dan video lainnya itu bermanfaat buat kamu. Jika nggak bermanfaat silahkan diabaikan aja nggak apa-apa. Akhir kata tetap rawat lovebird kalian dengan baik. Jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emporium pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.